Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru hebat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fadia, guru kelas dari SDN 1 Gintung Rajeng. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan diseminasi dan coaching mengenai pembelajaran interaktif berbantuan PowerPoint bersama rekan kerja saya. Alasan saya memilih coaching untuk tahap lanjutan karena kemampuan yang sudah dimiliki teman kerja saya melebihi kemampuan saya dalam menggunakan PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, pada hari ini saya akan memberikan pengalaman hasil diklat pembelajaran digital yang berupa konsep pembelajaran interaktif dengan menggunakan PowerPoint. Pengertian pembelajaran interaktif merupakan suatu pembelajaran interaksi aktif antara guru, siswa, dan bahan pelajaran. Teknologi dan metode pembelajaran menjadi komponen penting dalam pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif memiliki keuntungan. Yang pertama, meningkatkan motivasi siswa, meningkatkan partisipasi siswa, meningkatkan keterampilan kognitif, memudahkan pemahaman materi pelajaran, meningkatkan kreativitas, dan memfasilitasi pembelajaran mandiri. Dalam pembelajaran interaktif, terdapat beberapa teknologi dan metode yang sering digunakan. Di antaranya multimedia, mobile learning, interaktif whiteboard, collaborative learning, game-based learning. Multimedia merupakan salah satu teknologi dalam pembelajaran yang di dalamnya membuat gambar, video, dan audio. Beberapa contoh penggunaan media multimedia dalam pembelajaran antara lain PowerPoint, video pembelajaran, animasi, dan gambar. Pada kali ini saya hanya menekankan PowerPoint. PowerPoint merupakan aplikasi pembantu untuk membuat paparan dalam bentuk slide presentasi yang interaktif sehingga materi dapat ditampilkan lebih efektif dan profesional. Keuntungan PowerPoint dalam pembelajaran interaktif antara lain visualisasi yang menarik, interaktivitas dan keterlibatan siswa, efisiensi dalam persiapan dan penyediaan materi, fleksibilitas dalam penggunaan. Saya yakin Ibu dan Bapak sudah mengenal dan memiliki kemampuan dalam penggunaan PowerPoint. Ibu lebih tahu ilmunya daripada saya. Lalu bagaimana menurut Ibu dan Bapak agar PowerPoint ini bisa efektif dalam pembelajaran? Untuk PowerPoint lebih aktif dalam pembelajaran interaktif di kelas, PowerPoint adalah suatu media multimedia untuk pembelajaran di kelas yang menunjang kreativitas siswa karena anak itu dasarnya adalah bisa melihat, membaca, dan menirukan. Maka dari itu PowerPoint adalah alat bantu multimedia pembelajaran yang sangat baik, sangat positif, karena di dalamnya itu di samping kita bisa membuat tulisan yang menarik,
bisa membuat gambar yang lebih menarik, bisa ditampilkan secara ada video atau visual dengan musik, dengan berbagai karakter, tulisan-tulisan yang bisa dimodifikasi dengan minat masing-masing anak. Kemudian di samping menu tulisan yang menarik, ada juga menampilkan gambar-gambar yang menunjang siswa untuk menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian ada juga menu mengupload video. Berarti di dalam itu tidak hanya slide-slide berbentuk tulisan saja yang ada di PowerPoint, ada juga tentang penguploadan gambar, menampilkan karakter-karakter yang bisa ditampilkan di slide-slide selanjutnya, kemudian bisa menampilkan video, sehingga proses pembelajaran di kelas anak-anak siswa di SD menjadi lebih menarik dan bersemangat dibandingkan pembelajaran yang hanya berfokus pada buku dan media lainnya. Ya, Kali ada yang tambahkan, Ibu Afif, mangga. sudah. Ya, berarti mudah-mudahan SD ini bisa menerapkan PowerPoint kalau ada daya dukungnya ya. Ya. Dengan fitur apa kira-kira dan bagaimana PowerPoint ini bisa diterapkan sehingga menjadi pembelajaran dalam kelas itu lebih bermakna? Fiturnya bisa menggunakan desain, animasi, dan transisi. Dengan penggunaan fitur tersebut mungkin akan lebih menarik, karena dalam penggunaan tersebut medianya atau foto-fotonya kan bisa bergerak. Nah, mungkin itu sih. Caranya juga untuk fitur yang lebih menarik itu bisa kita tentukan dengan sesuai mata pelajaran. Ketika bahasa Indonesia, kita anak kelas dari kelas rendah maupun kelas tinggi. Contoh di kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3, fitur untuk membaca alangkah lebih baiknya itu dengan fitur-fitur gambar yang lebih menarik. Tulisan disertai oleh gambar-gambar yang menarik sehingga anak untuk mampu meningkatkan minat bacanya. Kemudian untuk kelas tinggi, contohnya dalam pembelajaran Pancasila, kita bisa menampilkan slide-slide dengan berbentuk kenegaraan, dengan bentuk-bentuk kebudayaan Indonesia, sehingga anak-anak yang dari kelas tinggi itu bisa mampu memahami sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing, atau bisa disertai dengan di situ juga slide-nya bisa ditampilkan video yang mungkin kalau di PowerPoint videonya tidak sepanjang durasi yang seperti biasa, mungkin hanya sekedar penayangan yang singkat. Terima kasih. Berarti PowerPoint tidak hanya digunakan di kelas tinggi, tapi bisa digunakan dari kelas rendah. Iya. Semuanya bisa ya? Iya, bisa. Nah, tantangannya ini pasti setiap itu punya tantangan. PowerPoint juga punya tantangan. Nah, tantangan yang ada dihadapi itu apa ketika kita menggunakan medianya itu berupa PowerPoint? Nah, tantangannya paling di sini belum ada infocus, internet juga apa ya? Aksesnya sulit, sama ini peserta didiknya agak gaptek ya, sama laptop, sama HP, paling main game gitu doang. Jadi Pak Dito ada tambahan, Pak Dito aman. Paling tantangan selanjutnya itu kepada siswa yang dominan untuk kelas rendah itu, tantangannya untuk siswa yang kurang lancar membaca. Karena di sini tidak hanya menampilkan tentang materinya, tapi di sini adalah bacaannya. Karena jarak pandang siswa yang ada di belakang dengan PowerPoint di depan, walaupun tulisannya besar, akan tetapi ketika yang lainnya yang normal lancar membacanya itu mudah memahami. Nah, kemudian yang belum lancar membacanya itu yang sulit untuk mengikuti, mengimbangi yang teman-teman yang sudah lancar membaca. Itu saja. Ya, terima kasih semuanya. Sekarang ilmu saya bertambah. Tadinya ada yang tidak mengerti masa PowerPoint karena penjelasan dari Bapak dan Ibu, akhirnya ada pengalaman, ada ilmu yang masuk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.